Kau Tuhanku di atas segala. Terpujilah Kau Tuhanku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Engkaulah yang kami puji dan Engkaulah Tuhan yang selalu ada di dalam setiap hidup kami. Kami tahu Tuhan, banyak hal yang harus kami hadapi hari demi hari. Tetapi kami saat datang berseru kepada Tuhan, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami. Dan kami berterima kasih buat semua karya-Mu atas hidup kami. Malam ini Bapa, kami membaca firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Hamba-Mu juga tutup bungkus dengan kasih kuasa-Mu, supaya setiap apa yang keluar dari mulutku dikontrol oleh Roh Kudus dan dijauhkan dari segala pengajaran yang sesat. Dan jemaat Tuhan yang datang juga duduk bisa merenungkan dengan fokus. Kami matikan paket data kami, paket lain kami. Kami hanya mau paket iman kami aktif, dan kami mau konsentrasi mendengar firman yang logos yang hidup ini. Dan ruangan yang kami gunakan biarlah juga dikuduskan dan disucikan, dan kami bisa menikmati kebersamaan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari, apa kabarnya? Ya, terpuji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Biar Pak Gem pakai ini, Nes, enggak apa-apa. Ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42, sudah mendapatkannya, amin. Lukas 10 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Kita akan baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Yang ayat ke-38 itu bapak-bapak, yang ke-39 itu ibu-ibu dan remaja putri. Sudah mendapatkannya, amin. Ya, kita akan baca, mari bapak-bapak dan anak-anak pemuda remaja putra. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Maria duduk di hadapan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Kita baca bersama-sama ayat 42, 3, 2, 1. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Ya Bapak Ibu, diberkatilah Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Amin. Ya, bukan hanya merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya tidak lama, nanti setelah ini kita akan ada tantangan. Saya minta Pak Erik bantu suara saya, karena agak lain suara ini berat. Jadi saya kawan yang cari yang berat-berat suaranya. Kita akan nyanyi lagu yang tadi, Yesus padamu ku berseru. Ya, kita akan belajar satu tema dengan pilihan yang terbaik bagiku. Amin. Ayo Bapak Ibu, kita baca bahasa Bataknya. Yang paling bawah, 3, 2, 1. The best choice for me. Amin. Ya, yang terbaik itu pilihanku, pilihan yang terbaik bagiku.
Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil dari ayat yang ke-42, yaitu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi tema yang saya bawa renungkan malam ini ialah pilihan yang terbaik bagiku dari ayat yang ke-42. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, siapakah Maria dan Marta? Maria dijelaskan di Alkitab tidak sibuk masalah urusan perut, padahal perempuan ini yang paling sangat peka dalam urusan di dapur. Karena bagi dia, mendengar firman Tuhan itu menjadi kebutuhan yang penting dan mendasar untuk melatih kebutuhan jasmani atau tubuhnya. Bapak Ibu yang terkasih, saya sharing sedikit. Kalau kita tidak ada sakit mah tidak apa-apa. Kalau Bapak Ibu mau latihan rohani baik dalam doa dan puasa, tapi kalau sakit mah sakit perut saya tidak menganjurkan. Tapi kalau memang tidak ada sakit bagian itu, tidak apa-apa. Bapak Ibu latihan atau doa puasa, berdoa, bernyanyi dan lain sebagainya. Nyonya Ariel Sistra sudah sampaikan di kilometer 94, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak masalah. Dan Bapak Ibu yang terkasih, itu karakter Maria. Marta, dia itu suka mengadu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kau lihat itu saudaraku itu, katanya. Dia suka menegur Maria di depan langsung Tuhan Yesus. Hanya gara-gara urusan makanan dan minum. Jadi mudah-mudahan ke depan di sini dan mudah-mudahan tidak ada lagi kita gara-gara bagi snack langsung kita simpan 10 untuk kita 10. Tidak ada. Amin ibu-ibu. Ya bapak-bapak nggak tahu masalah ini. Karena yang paling tahu ini bagian perempuan. Jadi Maria kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani. Saya percaya Tuhan akan bekerja untuk itu. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu, kita lihat lagi apa yang dicari Maria dan Marta. Maria banyak dulu Maria ini lagi tren namanya, viral. Ada Maria Ibu Yesus, ada Maria si Marta, ada Maria Magdalena, dan pokoknya Maria ini nama yang viral waktu itu. Maria mencari, mendengar, dan merenungkan suatu kebutuhan yang bersifat teologis. Kalau bersifat teologis itu akan berdampak sistematis. Amin. Bersifat teologis akan berdampak secara sistematis. Marta mencari, mengusahakan, memikirkan suatu kebutuhan bersifat biologis. Bapak Ibu, apakah semua yang mereka cari itu tidak perlu? Ya. Kalau kita renungkan, sangat perlu. Alkitab menjawab. Saya berdasarkan Alkitab lagi, Matius 6 ayat 32 sampai 34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mari kita baca selanjutnya, 321 akan Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan tahu kalau kita perlu gincu. Amin. Ya, Tuhan tahu supaya nanti waktu ibu ke gereja, penyambut kamu bilang, suaminya kayak gak memperhatikan dia. Ya, mukanya pucat. Ya, Tuhan tahu ibu-ibu mau berpakaian bagus. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu kalau laki-laki pakai sepatu bagus, celana bagus, Tuhan tahu. Tapi semuanya itu, Tuhan bilang, semuanya itu bagus. Cuma ada waktu di mana nanti kalau kita cari hanya kebutuhan bersifat jasmani dan biologis, kita lupa yang bersifat teologis. Tuhan bilang, kau tidak kenal aku. Tuhan bilang, aku tahu semuanya itu perlu. Aku tahu ibu-ibu sekali setahun atau 2 kali setahun kau pergi ke salon. Aku tahu. Aku tahu adik-adik pemuda-pemudi
Mungkin engkau suka makan ke kafe pria, Tuhan tahu kau perlu itu. Tapi Tuhan tahu apakah semuanya itu bersifat kekal. Itu hanya bersifat sementara. Amin. Apakah di sini ada punya baju dari menikah sampai sudah punya cucu, bajunya nggak rusak? Enggak. Begitulah juga kebutuhan jasmani. Tapi kebutuhan rohani, walaupun ibu-ibu dari muda masih tegap, masih cantik, glowing, tapi waktu engkau sudah tua, kerohanianmu tidak akan memudar. Amin. Ya, berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Ya. Karena orang yang mencari dan mengutamakan kerajaan Allah serta kebenarannya itu direnungkannya, Tuhan berjanji, aku akan tambahkan. Tapi jikalau kamu khawatir akan hari esok, keesokan harinya ada kesusahan lagi. Saya bergurau sama Bu Gembala. Kalau sudah ada makanan dari dapur, kesusahan sehari cukuplah sehari, besok masih ada kesusahan lagi. Kenapa? Itu berkat sudah dimasak oleh orang dapur. Ya. Ataupun seandainya ada berkat hari ini cukup untuk hari ini. Kalau nanti besok Tuhan pasti punya cara lain. Dia bisa menggerakkan siapapun. Seperti Bu Gembala pernah khotbah, Elia saja bisa dipakai Tuhan untuk dipelihara lewat seekor burung. Tuhan perintahkan seekor burung itu, kasih tu makan hambaku. Dan begitu juga Bapak Ibu di tempat ini, kalau Tuhan berkehendak baik, Tuhan bisa kirimkan investor lain untuk beli kayu kita. Kayak nggak ada, amin. Amin. Kayak percaya. Ya Bapak Ibu, saya masih berdoa. Kita tidak tahu mana tahu ada keajaiban, amin. Kita tidak tahu mana tahu Tuhan bisa berkehendak. Tuhan bisa putar balikan itu orang-orang yang di Israel sana dengan gampangnya. Tuhan bisa putar balikan orang-orang di luar negeri saja dengan gampangnya. Dan dia berdaulat akan semuanya itu. Jadi oleh karena itu, apa manfaat bagiku jika yang terbaik kupilih? Mari kita baca 321. Aku akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Amin. Ayat 39, mari kita baca dari Maria 321. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Bapak Ibu, memang hal yang paling terbaik waktu mengalami banyak goncangan, banyak masalah, kita datang di kaki Tuhan. Dalam konteks sekarang, kaki Tuhan adalah Bapak Ibu datang, tutup pintu rumah, berdoa. Satu lagi, Bapak Ibu mendengarkan firman-Nya, Ibu mendapat kekuatan. Dan Ibu datang beribadah, minta support, dukungan dalam doa, supaya bisa kuat dan tenang melewati semuanya. Dan mendengarkan perkataannya, saya melihat itu kata logos, sesuatu yang hidup, yang dimana Tuhan akan bekerja. Itu yang pertama. Jadi jika tidak kita pilih yang terbaik, ada S2, ada S3, dan ada S4. S2 suka, susah sendiri. S3 suka sibuk sendiri. S4 suka sindir, senggol sahabat. Maria itu, Marta itu kerjanya. Dia suka sibuk sendiri. Bapak Ibu, saya percaya ada hamba-hamba Tuhan, kalau datang ke rumah, dia nggak pilih-pilih makanan. Amin. Ya. Maksudnya gini, waktu saya santai berkunjung ke tempat Moksa sebelum saya datang siapkan babi kecap, babi rica, babi panggang. Saya yakin Moksa pun bilang banyak kali permintaan pegang. Ini yang datang bukan satu orang, sama tim 13. Yesus tahu juga Bapak Ibu, kalau Maria dan Marta pasti sibuk nanti. Bisa saja Tuhan suruh, bos, Petrus masak lo. Bisa saja. Dia nggak nanya sama Tuhan, mau makankah, mau minumkah. Pasti pembukaan pertama adalah, Tuhan mau minum apa? Ya, nggak mungkin dia bilang, Tuhan mau taco. Nggak. Tuhan tahu
yang dibutuhkan Maria dan Marta. Maria duduk di kaki Yesus. Kata duduk kakinya, itu artinya berlutut. Ibu, kekuatan paling hebat wanita adalah waktu dia berlutut, berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa manfaat bagiku jika yang terbaik kupilih? 3, 2, 1. Tidak perlu khawatir dan tidak menyusahkan diri sendiri. Kalau kita pilih yang terbaik, kita akan khawatir. Ada waktu dulu anak remaja putri cantik, saya bilang sekarang sudah pemudi. Dia bilang, Om Nando, dulu waktu itu Pak Gembala. Om, nanti kalau saya cari, dia sih nakal sih Om, tapi nggak percaya. Tapi saya percaya dia bisa saya tarik untuk jadi murid Tuhan. Wih, aku bilang, kok kira gampang sekali nginjili orang? Jadi gampang sekali. Tenang aja Om, gampang. Waktu ke depan saya tanya, masih setia sama yang nakal? Nah, capek aku Om. Bapak Ibu, gak usah khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Amin. Kalau itu yang gak terbaik, udah. Saya pernah mendengar ada satu kesaksian. Seorang pemudi yang di Sintang, saya kasih tahu di Sintang. Dia batalkan pertunangannya. Karena dia tahu kalau calon suaminya ini sudah gak beres. Dia akhirnya bilang ke orang tua, Pak, Ma, tunangan kami sampai di sini, gak usah lanjut ke pernikahan. Wih, saya bilang ini keputusan yang tepat. Amin. Karena orang Kristen gak bisa putar balik. Nanti setelah ditunangkan, setelah nikah, Pak Gembala, cerailah kami besok. Wih, karena apa yang sudah diputuskan itu pilihan yang terbaik buat kita. Jadi ayat 41, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu, ini yang saya hebat dan saya luar biasa, Tuhan tahu. Padahal Marta hanya sibuk masalah urusan di dapur. Rupanya secara paling dalam Tuhan tahu banyak perkara-perkara yang disimpan di dalam diri Marta. Tapi Marta tidak mau datang duduk di kaki Tuhan. Dia lebih sibuk mengurus diri sendiri dan sibuk mengurus secara kebutuhan jasmani. Dia lihat Maria, dia tahu banyak hal yang akan dibuat Tuhan kepada Maria. Dengan perkataan-perkataan firman, dengan pengajaran, Maria mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ada di posisi siapa? Apakah kita ada di posisi si Marta? Atau ada kita di posisi si Maria? Ini pilihan kita hari ini. Kalau kita mau pilih si Marta, jalani saja Bapak Ibu. Kalau kita pilih si Maria, engkau akan dapatkan yang terbaik. Ekspositori tentang Marta, ini khotbah ekspos. Itu berasal dari kata merinau, kekhawatiran. Jadi yang dialami Marta, itu berlanjut terus-menerus selama hidupnya. Kekhawatiran Marta tidak bisa diobati dengan obat dari tabib. Pergi ke tempat Pak Aceh, contohnya. Aceh, sakit kepalaku, asam urat tinggi, gula naikku kayaknya tinggi, kolesterolku tinggi, pusing. Gak bisa. Makanya Tuhan juga punya kekuatan lewat firman. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada obat yang disembuhkan karena ada hati gembira. Ada kedua, obat yang disembuhkan dari kuasa Tuhan. Dan ada obat yang disembuhkan dari obat-obatan. Jadi artinya, 3 hal itu kita perlukan di dalam dunia ini. Amin. Ya. Jangan Bapak Ibu sudah jelas patah tulang. Dia berdoa, dalam nama Yesus, tulangku pasti sambung. Saya yakin malaikat di samping bilang, kau nih aneh, pergi ke dokter bagian tulang. Ada satu waktu itu cerita Bu Gembala sama saya, ada seorang pendeta terkenal di satu kota. Sudah jelas-jelas ban mobilnya bocor. Dan dia berdoa di ban mobil itu.
Di dalam nama Tuhan Yesus, bank ini bisa kembali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin ini malaikat di samping mungkin mau tamparin hamba Tuhan ini. Yang paling sangat berguna itu malaikat dari BK. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya sampai sekarang kalau sakit ke Pak Aceh atau ke dokter atau pokoknya ke klinik lah, karena saya tahu kalau ini sakit jasmani. Nanti kalau saya bilang Pak Aceh saya nggak perlu obat, saya hanya bisa berdoa dalam nama Yesus. Udah. Karena saya tahu kita perlu hal yang lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa manfaat bagiku jika yang terbaik kupilih? Mari kita baca yang ketiga, 3, 2, 1. Tidak akan takut dengan ancaman atau tekanan. Bapak Ibu, Yesus berkata kepada Maria bahwa dia memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tidak akan takut dengan ancaman atau tekanan. Itu yang dirasakan Maria waktu dia waktu dia duduk di kaki Tuhan. Dia mendengarkan perkataan Tuhan. Dia mendapatkan kekuatan datangnya dari Tuhan. Dan oleh karena itu, ekspositori Maria, apa ireo, jalan bagian hadiah yang dipilih Maria, tidak cepat berlalu dan hilang begitu saja. Melainkan itu akan berdampak untuk kedepannya dalam menjalani hidup yang dipilihnya. Jadi kesimpulannya sudah selesai. Khotbah paling enak kesimpulan. Amin. Biar yang tidur, yang gak tenang di tempat duduk bisa aman. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Mari kita baca pertama 3, 2, 1. Firman-Mu lah yang memberikan kekuatan dan ketenangan di saat masalah dan tekanan yang kualami. Hanya dekat denganmu, aku tidak akan khawatir, karena berjalan dengan Tuhan ada kekuatan dan jalan keluar yang disediakan. Pilihan yang terbaik dan mendatangkan damai sejahtera, so pasti itu datangnya dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kalau sudah itu damai sejahtera, walaupun itu banyak harus dicari, itu satu udah datangnya dari Tuhan. Jadi itu yang terakhir. Kita akan meresponi firman Tuhan ini. Saya minta pemain musik. Dek, ganti Yesus padamu ku berseru. Bapak Ibu, mari kita meresponi firman Tuhan ini. Duduk di tempat duduk kita masing-masing. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Waktu Bu Gembala telepon dan dia kasih tahu, saya nangis. Dan saya memang melihat waktu kita berserah sama Tuhan, dia tahu apa yang menjadi jawaban untuk kita. Dan dialah penolong yang ada di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu di tempat dudukmu masing-masing, sambil singer menyanyikan pujian ini, kita berdoa. Kalau ini menjadi kesulitan dan tidak mampu kita melewatinya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi bagian kami. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau pelindunganku. Mari Bapak Ibu terus berdoa di tempat dudukmu. Menolongku dalam kesesakan, Kau bantu dan perlindunganku. Yesus, Kau mari kita bernyanyikan pujian ini pada
Kaulah penyerah. Inilah yang menjadi iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Memuji nama-Mu, nama-Mu hebat. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita bersama-sama berdoa, beriman, dan percaya. Mungkin Tuhan belum jawab, atau kita belum melihat tanda-tanda yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan berkata, Aku Allah Immanuel akan besertamu selama masih hidup, selama nafas masih diberikan. Aku akan menjadi penolongmu. Aku akan menjadi Yehova Rafa yang akan datang menyembuhkanmu. Aku akan menjadi Yehova Jireh, Allah yang akan menyiapkan segala yang kau perlukan. Aku akan menjadi Yehova Shalom, Allah yang akan memberikan damai buat kita. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus. Pada Jumat Tuhan kita memuji Tuhan. Kekuatan dalam hidup dan tolongku dalam kesesakan. Kau batu dan penolong Yesus, Kau Yesus, padamu berseru. Kaulah Tuhan, terpujilah aku. Memuji nama-Mu, aku terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi kondisi tempat kami ini. Engkau tahu yang menjadi kondisi kesehatan keluarga kami. Engkau tahu yang menjadi kondisi ekonomi di dalam keluarga kami. Engkau tahu yang menjadi pergumulan buat anak-anak kami yang akan memasuki dalam perkuliahan mereka. Tuhan, mungkin bagi kami orang tua, melepaskan mereka untuk sekolah jauh, sekolah tidak bersama dengan kami. Kami tidak bisa melihat mereka, kami tidak bisa menjumpai mereka secara tatap langsung. Tapi waktu kami datang kepada Tuhan, Engkaulah yang akan memberikan kekuatan menolong anak-anak kami. Waktu anak-anak kami mengalami kesulitan di dalam perkuliahannya, Tuhan, Engkau yang sudah memberkati mereka di dalam perkuliahan dari semester 1 hingga sampai akhir. Dan kami percaya waktu mereka menemukan kesulitan, ini akan menjadi kunci keberhasilan bagi mereka. Dan waktu mereka menemukan kesulitan untuk mencari pasangan hidup, mereka ditanya terus sama orang tua, sama kawan, kapan nikah, kapan. Kami berdoa, walaupun lambat tapi tepat, dan akan pasti menjadi pasangan yang datangnya dari Tuhan. Waktu kami merindukan seorang anak, kami rindukan seorang bayi, Tuhan, Engkau tahu waktu Abraham dan Sarah bersama untuk menggantikan seorang anak. Iman bekerja sampai 20 tahun, Tuhan sudah menjawab mereka. Dan kami percaya proses itu biarlah kami bisa lewati. Dan waktu kami menemukan kesulitan dengan kawan-kawan sekerja kami tidak bisa untuk membalas mereka dengan yang jahat. Kuatkan kami, lapangkan dada kami, mampukan kami.
Waktu kami bekerja di bagian yang sangat berat, mengemudi mobil yang besar, bekerja di blok yang harus ada di hutan. Bapak, di dalam nama Tuhan, berikan kedamaian, ketenangan buat istri dan anak-anak yang di rumah, sehingga mereka percaya bahwa kami bapak-bapak akan hati-hati, bahwa kami bapak-bapak akan bertanggung jawab dan akan serius, sehingga waktu kami nanti selesai bekerja, pulang menjumpai anak dan istri dengan sukacita dan dengan kekuatan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Pilihan yang terbaik bagi kami tidak akan diambil orang lain. Walaupun orang bisa mencontoh, tapi itu akan membawa kami. Kami akan menjadi berkat buat mereka. Ajari kami menjadi garam, ajari kami menjadi terang. Dan oleh karena itu Yesus yang akan selalu bersandar dalam hidup kami. Terima kasih banyak firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai, mungkin ada Roh Kudus bekerja di hati masing jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah ditafsirkan dan mendapatkan berkat tersendiri. Mereka akan kuat berjalan bersama dengan Tuhan, melewati setiap kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di PT ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala yang kami perlukan, bahwa semuanya kami perlukan. Dan Tuhan, ajari kami untuk mencari kerajaan-Mu dan mengutamakan kebenaran-Mu. Semuanya Tuhan akan tambahkan dengan waktu dan cara yang tepat. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Silakan kepada Bapak Minarsi untuk menyampaikan pengumuman.